Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihza Al-Rashid dengan NIM 2017 06 10 269. Di makalah saya mengambil judul tentang upaya pemerintah daerah Kota Jambi dalam pengelolaan limbah B3 dalam masa COVID-19. Di latar belakang yang pertama, saya membahas virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau bisa disebut SARS-CoV-2. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Sudah hampir 2 bulan sejak kasus pertama coronavirus disease atau COVID-19 pertama kali diumumkan pemerintah Indonesia pada 2 Maret 2020. Data statistik terus direkam dengan cermat berkaitan dengan jumlah kasus positif, sembuh, meninggal, beserta aneka olahan data lain yang tersaji di berbagai portal resmi pemerintah pusat maupun daerah. Namun ada yang kadang luput dari perhatian kita bersama, yaitu jumlah limbah B3 yang dibuang selama masa penanganan COVID-19. Dan yang kedua, peraturan tentang pengelolaan limbah. Peraturan tentang masalah pengelolaan limbah telah banyak dikeluarkan karena masalah limbah semakin meningkat dan tersebar luas di semua sektor. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan masalah bahan dan limbah berbahaya sebagai salah satu perhatian utama. Akibat dampaknya terhadap manusia dan lingkungan bila tidak dikelola secara baik. Penanganan limbah merupakan suatu keharusan guna terjaga kesehatan manusia serta lingkungan pada umumnya. Namun pengadaan dan pengoperasian saran pengelolaan limbah ternyata masih dianggap memberatkan bagi sebagian industri. Yang ketiga, definisi limbah B3 berdasarkan Bapedal. Definisi limbah B3 berdasarkan Bapedal 1995 ialah setiap bahan sisa atau kita sebut limbah, suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlah yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. B3 adalah bahan buangan bentuk padat, cair, dan gas yang dihasilkan baik dari proses produksi maupun dari proses pemanfaatan produksi industri tersebut yang mempunyai sifat berbahaya dan sifat beracun terhadap ekosistem karena dapat bersifat korosif, eksplosif, toksik, reaktif, mudah terbakar, menghasilkan bau radioaktif, dan bersifat karsinogenik maupun mutagenik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PP nomor 12/1995. Dan yang keempat, peraturan daerah Kota Jambi nomor 7 tahun 2017 pasal 3. Dalam peraturan daerah Kota Jambi nomor 7 tahun 2017 pasal 3, kategori, sumber, dan karakteristik limbah berbahaya dan beracun ialah yang pertama, limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri dari
A. Limbah B3 kategori 1 dan B. Limbah B3 kategori 2. Yang kedua, limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri dari A. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, B. Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3, dan yang C. Limbah B3 dari sumber spesifik. Yang ketiga, limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C meliputi yang A. Limbah B3 dari sumber spesifik umum, dan yang B. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Dan yang terakhir, limbah B3 memiliki karakteristik meliputi yang pertama, A. mudah meledak, yang B. mudah menyala, yang C. reaktif, yang D. infeksius, dan yang E. korosif, dan yang terakhir beracun. Di makalah ini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak bahaya dari limbah rumah sakit yang berada di Kota Jambi? Yang kedua, bagaimana peran pemerintah Kota Jambi dalam sistem pengelolaan limbah B3 di masa COVID-19? Yang ketiga, apa saja yang bisa berpotensi menimbulkan limbah B3 di Kota Jambi? Dampak bahaya dari limbah B3. Yang pertama, gangguan kenyamanan dan estetika berupa warna yang berasal dari sedimen, larutan, bau fenol, eutrofikasi, dan rasa dari bahan kimia organik yang menyebabkan estetika lingkungan dari kurang sedap dipandang. Yang kedua, kerusakan harta benda dapat disebabkan oleh garam-garam yang larut, atau bisa disebut korosif, dan karat, air yang berlumpur, dan sebagainya yang dapat menurunkan kualitas bangunan di sekitar rumah sakit. Yang ketiga, gangguan atau kerusakan tanaman dan binatang dapat disebabkan oleh virus, senyawa nitrat, bahan kimia, pestisida, logam nurin tertentu, dan fosfor. Yang keempat, gangguan terhadap kesehatan manusia dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa-senyawa kimia, pestisida, serta logam berat seperti Hg, Pb, dan Cd yang berasal dari bagian dokter gigi. Yang kelima, gangguan genetik dan reproduksi. Yang keenam, pengelolaan sampah rumah sakit yang kurang baik akan menjadi tempat yang baik bagi vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Yang ketujuh, kecelakaan kerja pada pekerja atau masyarakat akibat terceceran jarum suntik atau benda tajam lainnya. Kedelapan, insiden penyakit demam berdarah dengan meningkat karena vektor penyakit hidup dan berkembang biak dalam sampah kaleng bekas atau genangan air. Yang kesembilan, proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk. Yang terakhir, adanya partikel debu yang berterbangan akan mengganggu pernapasan, menimbulkan pencemaran udara yang akan menyebabkan kuman penyakit mengkontaminasi peralatan medis dan makanan rumah sakit. Peran pemerintah dalam sistem pengelolaan limbah B3 di Kota Jambi. Pada pasal 52 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun, bahwa pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 meliputi: yang pertama, sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Yang kedua, mendorong upaya reduksi limbah B3. Yang ketiga, mendorong upaya penerapan teknologi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan, pengembangan forum bimbingan, dan konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan limbah B3. Yang kelima, penerapan kebijakan insentif atau disentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dan yang terakhir, memberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bahwa penghasil limbah B3 belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Sumber potensi limbah B3 Kota Jambi. Apabila ditinjau dari aspek tata ruang, limbah B3 di Kota Jambi dapat berasal dari beberapa kawasan budidaya yang telah ditetapkan. Kawasan yang dapat berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kota Jambi. Yang pertama, kawasan peruntukan perumahan dengan rincian perumahan kepadatan tinggi dengan luas kurang lebih 813 hektar. Perumahan kepadatan sedang dengan luas kurang lebih 6.903 hektar. Perumahan kepadatan rendah dengan luas kurang lebih 1.445 hektar. Yang kedua, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan luas 1.135 hektar. Yang ketiga, kawasan peruntukan pendidikan dengan luas kurang lebih 465 hektar. Yang terakhir, kawasan peruntukan industri atau pergudangan dengan luas kurang lebih 602 hektar. Kesimpulan dari hasil studi identifikasi potensi dan timbulan limbah B3 di Kota Jambi menunjukkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, limbah B3 di Kota Jambi berdasarkan hasil studi berasal dari beberapa kegiatan dari sektor industri, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pemukiman, dan transportasi. Yang pertama, sektor industri. Sektor industri itu berupa pabrik karet, migas, pembangkit listrik, batching plant, percetakan. Dan yang kedua, sektor pendidikan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 juga. Contohnya SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang ketiga, fasilitas kesehatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 dimulai dari rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu, praktik dokter, praktik bidan, apotek hingga klinik kecantikan. Yang keempat, adapun dari sektor jasa cukup bervariasi mulai dari bengkel, laboratorium, hotel, pusat pembelanjaan, laundry, fotokopi, studio foto, sablon, toko pertanian, SPBU, salon, dan toko elektronik. Yang kelima, untuk perkantoran berupa perkantoran pemerintah Kota Jambi dan Provinsi Jambi, sedangkan untuk sektor transportasi bersumber dari angkutan kota, AKDP, AKAP, dan kendaraan operasi pemerintah. Yang B, dilihat dari volume limbah B3. Untuk kategori limbah padat yang paling dominan bersumber dari sektor kesehatan yang mencapai 73% atau 256,68 ton per tahun. Sedangkan untuk kategori limbah cair yang paling dominan bersumber dari kegiatan sektor industri yang mencapai 97,10% atau 88.676,38 meter per tahun. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.